Halo, selamat pagi semua. Ketemu lagi bersama pelajaran geografi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang perhitungan kependudukan. Setelah mempelajari ini, kamu nanti bisa menghitung bagaimana dinamika kependudukan di suatu wilayah dari sumber data kependudukan yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, ini ilmu yang mempelajari adalah demografi. Jadi yang hitung-hitungan itu semua dipelajari dalam demografi. Kalau permasalahan kependudukan dalam geografi penduduk. Nanti kalau kualitas nanti. Sekarang kita kuantitas dulu. Yang pertama adalah perhitungan tentang pertumbuhan penduduk alami. Itu adalah selisih antara kelahiran dengan kematian. Jumlah kelahiran dengan jumlah kematian. Rumusnya adalah penduduk alami PA, lahir kurang mati, birth kurang death. B kurang D sama aja. Kalau itu bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Masih simpel, contohnya seperti ini. Ada jumlah kelahirannya 967.000, jumlah kematiannya 659.000. Berapa penduduk alami, pertumbuhan penduduk alaminya? Dijabarkan dulu, diketahuinya lahir 967.000, mati 659.000. Dikasih rumusnya, PA sama dengan lahir kurang mati. Dimasukkan angkanya, yang lahir ini 967.000 dikurangi yang meninggal atau yang mati 659. Hasilnya adalah 308. Kesimpulan jangan lupa. Jadi, pertumbuhan penduduk alami di wilayah tersebut adalah 308 jiwa. Setahun itu penduduknya itu bertambah 308 jiwa. Kalau minus ya minus, ada yang minus juga. Di negara-negara maju pasti bisa minus. Karena yang lahir lebih banyak daripada yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Kemudian pertumbuhan penduduk migrasi, perpindahan penduduk. Ini dilihat dari yang masuk dan yang keluar. I masuk, in, keluar, exit. I min E. I min E. I masuk, E keluar, PM penduduk migrasi yang ingin dicari. Contoh soalnya seperti ini, penduduk yang masuk ada 889, penduduk yang keluar ada 512.000 jiwa. PM penduduk migrasi adalah I kurang E. Tinggal dimasukkan angkanya, I-nya segini, E-nya segini. Maka dihasilkan 337.000 jiwa. Jadi pertumbuhan migrasi di wilayah tersebut adalah 337.000 jiwa penduduk migrasinya. Setelah itu ada penduduk alami dan migrasi, namanya adalah pertumbuhan penduduk total seluruhnya. Adalah pertumbuhan penduduk yang tidak hanya menghitung selisih kelahiran dan kematian, namun juga memperhatikan migrasi pertumbuhan, memperhatikan migrasi penduduk. PT, pertumbuhan penduduk total, L min E plus I min E. Jangan lupa ininya plus bukan minus. Sama rumusnya seperti tadi, cuma tambahin ini ya, plus PA plus PM. Contoh soalnya seperti ini, jadi lebih panjang. Kelahirannya ada 967, kematiannya ada 659.000, migrasinya ada 889, emigrasinya ada 512. Masukkan rumusnya L min E atau PA plus PM, I min E. Tinggal masukkan angka-angkanya, datanya. Ini pembulatan ya, kalau pakai angka-angka belakangnya banyak, susah nyebutinnya. PT ini dihasilkan dulu, dihitung dulu segini, ini dihitung segini, baru dijumlahkan. Maka pertumbuhan totalnya adalah 685.000 jiwa pertumbuhan penduduk totalnya. Itu PT. Ini dinamika penduduk. Sampai sini masih ada lagi. Sekarang tentang kelahiran dan kematian. Kita juga sudah mempelajari tentang pronatalitas, antinatalitas, promortalitas, dan antimortalitas. Nah, sekarang kita perhitungannya seperti ini. Ada angka kelahiran kasar atau growth rate ratio bahasa Inggrisnya. Angka yang menunjukkan jumlah kelahiran setiap 1000 penduduk. Jadi konstantanya adalah 1000. Misalkan CDR-nya ada 35. Jadi setiap 1000 penduduk terdapat 35 kematian. Rumusnya adalah CBR sama dengan B plus P. B adalah kelahiran, birth, P adalah populasi, jumlah penduduk kali 1000, konstanta ini. Contoh soalnya seperti ini, jika jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2015 adalah 7.241.500 dan kelahirannya, kelahiran hidup yang bayi keluar hidup 967.000 jiwa per tahun.
Nah, ini dimasukin angka-angkanya, B-nya segini, P-nya segitu. Rumusnya CBR sama dengan B per P kali 100 kali 1000. Mohon maaf, ini dia. Hasilnya adalah ini. Pokoknya semuanya itu dibulatkan, karena manusia tidak ada yang setengah-setengah. Semuanya dipembulatkan. Kalau dia belakangnya sini 134,56, ya udah dibulatkan aja deh jadi 135. Ini karena di belakangnya kurang dari 5, jadi disebutnya 134. Pakai kalkulator. Kesimpulannya, jadi setiap 1000 penduduk terdapat 134 kelahiran. Itu CBR. Setelah CBR ada angka kelahiran menurut umur spesifik. Jadi orang tuanya itu usianya berapa? Pada usia berapa angka kelahirannya? Bisa 0 sampai 15, 16 sampai 20, terserah dari yang mau ditanyakan. Pada golongan umur tertentu. Tetap konstantanya adalah 1000 wanita karena yang mengandung adalah wanita. Rumusnya ASBR sama dengan ini B, BX, ini B, L juga sama aja, birth atau lahir. Birth dibagi populasi pada kelompok usia tertentu harus sama usianya. Kalau di sini 15 sampai 24, ya ininya juga harus sama 15 sampai 24. Contohnya ini 19 sampai 30. Jumlah penduduk wanita ya, karena yang melahirkan adalah wanita. Berusia 19 sampai 30 tahun adalah 3.825.000 jiwa. Sedangkan jumlah kelahiran pada usia perempuan 19 sampai 30 tahun adalah 967.000 jiwa. Berapa kelahiran menurut usia di wilayah tersebut? Ini lahir bayi usia segitu ada segini, penduduk usia segitu ada segini. Masukkan rumusnya, tulis rumusnya, masukkan angkanya. Nah, di pembulatan hasilnya adalah 250, harus pembulatan. Jadi setiap 1000 wanita berusia 19 sampai 30 tahun terdapat 250 kelahiran. Berikutnya ada angka kematian kasar, crude death ratio. Sama tadinya B, sekarang D. Konstantanya cepat tetap 1000. Rumusnya adalah CDR sama dengan death atau mati kurang P populasi kali 1000 konstantanya. Contohnya seperti ini, pertengahan tahun ada jumlah penduduknya 7 juta lebih, kemudian yang mati dari 7 juta itu ada 659. Nah, dituliskan, diketahuinya, rumusnya, masukkan angkanya, hasilnya ini ditulis satu persatu nih. Jadi ini 659 dibagi 7.241.500, hasilnya segini. Nah, tinggal dikali ini di pembulatan 91. Jadi setiap 1000 penduduk terdapat 91 kematian. Ini yang kematian menurut usia tertentu. Kalau ini bisa laki, bisa perempuan. Jadi angka kematian menunjukkan 1000 penduduk pada usia tertentu. Rumusnya sama, tinggal diganti aja tadi B sekarang D. Jangan lupa dikali 1000, konstantanya masih 1000. Ini salah nih, harusnya ada jumlah penduduk, nggak usah ada wanitanya. Berusia segini adalah ini, dan jumlah kematian pada usia tersebut adalah 144.000 jiwa. Angka kematian umur di wilayah tersebut adalah, ini P populasi, D kematiannya. Masukkan rumus, tulis rumus, masukkan angka. Ini dibagi dulu hasilnya 0,038 sekian dikali 1000. Hasilnya jadi segini nih, 0,37,64 berarti. Hasilnya segini dibulatkan jadi 38. Ini naik satu angka ke sini. Jadi setiap 1000 penduduk berusia 19 sampai 30 tahun terdapat 38 kematian. Bisa ya, masih sampai sini. Kemudian ada rasio jenis kelamin, SR, sex ratio, bahasa Inggrisnya sex ratio. Adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dengan jumlah penduduk wanita dalam satu waktu dan wilayah tertentu. Jadi laki-laki adanya di atas, perempuannya di bawah. Karena laki-laki yang disebutkan pertama, P per L, kali 100. Konstantanya kalau yang ini adalah 100. Karena patokannya adalah wanita. Wanita yang bisa membuat keturunan menjadi banyak. SR, lebih dari 100 berarti jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak dari wanita. Karena misalkan di sini diketahui SR-nya 85.
Jadi setiap 100 wanita terdapat 85 laki-laki. Kalau hasilnya lebih dari 100, ininya lebih dari 100, berarti laki-lakinya lebih banyak. Ini kebalikannya. Rumusnya seperti ini. SR sama dengan P laki-laki, populasi laki-laki dibagi populasi wanita kali 100. Oke, ini dia contohnya. Laki-laki ada segini, wah angkanya susah. Perempuannya ada segini, 102. Ya udah, diketahui dulu jangan lupa. Laki-lakinya ini, perempuannya ini. Rumusnya dimasukkan, laki-lakinya di atas, perempuannya di bawah. Dikali 100, tetap dibulatkan. 100,5. 5 dibulatkan jadi sini 1. Jadi 101. Jadi, setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki. SR lebih besar daripada 100. Laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan, kesimpulannya. Tuh dia, SR, sex ratio. Kemudian ada rasio pergantungan, angka yang membandingkan antara jumlah penduduk yang belum produktif dengan jumlah penduduk produktif. Ini belum itu usia 0 sampai 14 masih sekolah, dan yang tidak produktif itu 65 tahun ke atas sudah pensiun. Belum dibagi produktif, dikali 100, konstantanya 100 yang ini. Set, ini dia. Kalau dibikin rumus begini. Usia muda plus usia tua bagi dewasa. Usia muda itu ini 0 sampai 14, usia tua lebih dari 65, usia dewasa 15 sampai 64. Kamu termasuk dalam usia dewasa. Masih produktif, bisa bekerja. Jadi produktif ini produktif dalam bekerja ya. Nah, ini usia anaknya ada segini, 12.500. Usia dewasanya ada 60.000 jiwa. Usia tuanya ada 85.500. Tinggal dimasukkan angka-angkanya, datanya. Ini muda, ini tua, ini dewasa atau produktif. Hasilnya adalah DR. Jadi, setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 35 penduduk usia tidak produktif. Jadi, rasio ketergantungannya masih rendah, karena masih di bawah 50%. Nah, ini yang mulai susah. Pertumbuhan penduduk. Coba nanti dilanjutkan ke video berikutnya, biar tidak terlalu panjang. Tadi yang gampang-gampang dulu, yang ini udah mulai susah. Oke, dilanjutkan ke video berikutnya. Oke, selanjutnya ini ada pertumbuhan penduduk. Pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di suatu wilayah tertentu. Namanya pertumbuhan penduduk atau laju pertumbuhan penduduk. Nih, itu diketahui dari selisih angka kelahiran kasar dengan angka kematian kasar. CBR dengan CDR. Pertumbuhan penduduk dinyatakan dengan persen, dengan kriteria sebagai berikut. Kalau pertumbuhan penduduk lambat itu berarti pertumbuhan penduduknya di bawah 1%. Yang sedang 1-2%. Dan yang tinggi lebih dari 2%. Biasanya ini negara maju, ini negara berkembang, ini negara berkembang, dan negara Afrika. Itu laju pertumbuhan penduduk. Indonesia masih 1,2 kalau salah 2010. Jadi masih pertumbuhan penduduknya sedang. Ini contoh soalnya. Dia udah dihitung, angka kelahiran kasarnya ada 134, angka kematian kasarnya ada 91, jumlah penduduk totalnya dari tahun tersebut adalah 7.584. Berapa laju pertumbuhan penduduk alami di wilayah tersebut? Nah, ini dia, PP, ininya PP. Ini CBR-nya belum diketahui. Diketahuinya CBR ada 134, CDR 91. Dikali 100%. 3 kali 100% sama dengan 0,43. Jadi, laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut digolongkan rendah karena masih sebesar 0,43%. Masih gampang ternyata. Laju pertumbuhan penduduk. Berikutnya ada proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah jumlah penduduk di masa yang akan datang. Proyeksi atau asumsi, dugaan, prediksi itu namanya proyeksi penduduk. Diketahui, jika udah diketahui laju pertumbuhan penduduknya setiap tahun itu berapa, misalnya tadi 0,34%. Jadi diketahui dari itu setahun kemudian nambah berapa, 2 tahun kemudian berapa, 5 tahun kemudian berapa, 10 tahun kemudian berapa. Itu namanya proyeksi penduduk.
PN, proyeksi penduduk, adalah PO, jumlah penduduk awal. Ini PN, jumlah penduduk pada awal tahun. PO, jumlah penduduk pada awal tahun. Satu konstanta. R-nya belum ada. R itu laju penduduknya per tahun berapa R-nya. Ini selisih tahunnya, misalkan dia mau dari 2010 ke 2020, berarti selisihnya ada 10. Terus selisih tahun. Contoh soalnya seperti ini. Jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 7.584.000. Laju pertumbuhan penduduknya adalah 0,04%. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2020? Nah, ada 2 tahun di sini. Jadi selisihnya ada 5 tahun. Diketahui dulu, PO-nya ada segini tadi 7 juta. N-nya itu selisih tahunnya ada 5. Ini 0,43 nih tadi, jadi 0,4. Nah, jadi dibagi 0,44 dibagi 100, jadi tambahin nolnya 2 di sini. Harus desimal. Harus desimal. Laju penduduknya harus desimal. Rumusnya PO-nya ini tetap satu konstanta. Nah, laju pertumbuhan penduduknya ini belum dipersenin, nanti dipersenin. Ini dari selisih tahun. Nah, ini udah dipersenin. Persennya itu harus jadi desimal. Nah, ini tinggal 1,043 pangkat 5 pakai kalkulator kali 5 kali. Atau bagaimana? Hasilnya segini dibagi dikali. Iya. Susah. Ini hasilnya adalah, jadi pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 adalah 7.748 jiwa. Si gampang. Jangan lupa ininya didesimalkan. Padan penduduk, banyaknya jumlah penduduk 1 tahun di suatu wilayah tertentu dengan rata-rata banyaknya jumlah penduduk per satuan unit wilayah yang menunjukkan rata-rata penduduk setiap KM. Jadi setiap KM ada berapa penduduk? Jiwa per kilometer penduduk satuannya. Karena rumusnya adalah jumlah penduduk, jiwa dibagi luas wilayah KM persegi. Contoh soal seperti ini, jumlah penduduk tahun 2010 7.500.000, luas wilayahnya 226.780 km persegi. Tinggal dibagi. Ini dibagi ini, hasilnya berapa? Cari sendiri. Belum ditulis. Pendapatan per kapita, ini masuk ekonomi. Besarnya rata-rata pendapatan penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan ekonomi nasional. Pendapatan per kapita rumusnya adalah GNP dibagi jumlah penduduk. Jadi semakin besar jumlah penduduknya, pendapatan per kapitanya bisa makin rendah. Udah, ini nggak usah. Udah, sampai situ saja. Semoga dapat dipahami. Nanti kita langsung kerjakan latihannya. Terima kasih.